Hai, gue Rizky Febian. Welcome to Snackable. Apa ini kawan-kawan? Tradisional snack, cemilan tradisional. Ya, ini translate-nya maksudnya. Kirain judulnya beda. Apa sih ini gue nggak tahu deh, tapi gue pernah makan. Ada yang tahu guys di sini? Kue kancing yang berbentuk kue, atau ini boleh gue cobain? Boleh ya. Tapi gue tahu, jadi gue kalau ngeliat makanan ini tuh gue inget kalau misalkan Lebaran, gue datang ke rumah emak, gue selalu minta makanan ini satu toples gitu, dan itu habis sama gue. Tapi nggak tahu ya rasanya sama atau enggak ya. Ini boleh ya, gue makan ya. Ini nggak ngeprank kan, tiba-tiba dalamnya cabe, enggak kan? Tahu-tahu dimakan dalamnya hujatan orang kan, aduh. Ya bener nih, ini kayak makanan. Rul, tau nggak apa yang biasanya gue minta ke si emak? Oh, tapi kalau emak tuh warnanya putih. Kalau gue beda, bentukannya tuh sama banget rasanya. Bentukannya dia bulat, bawahnya bulat, atasnya kayak krimnya gini, putih kayak bentuk gitu. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Tahu doang tapi nggak tahu. Ah, pokoknya gitu. Tapi ini rasanya sama banget. Apa ya namanya? Gue penasaran. Ada yang bisa carikan? Tapi intinya kalau ini bisa dibilang makanan yang bikin gue bernostalgia juga lah, karena di kota besar sudah sulit mencari ini. Jadi karena kalau gue kan tinggal masih kalau pulang ke Bandung itu masih yang masih perkampungan, yang di warung-warung itu masih banyak banget makanan-makanan yang memang plesetan-plesetan dari brand-brand minuman yang lucu-lucu. Kalau di sini udah susah. Jadi ini sekarang gue nggak tahu namanya, tapi gue tahu dan pernah gue ngerasain dan pernah sering makan ini. Ini dia rambut Aki, rambut nenek. Karena nenek dan Aki ini pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi rambut nenek ini kalau gue mengingatkan zaman dulu gue masih kecil, ketika gue jajan masih punya uang, dikasihnya cuma 2.000 dulu tuh, dikasih 2.000 aja seneng. Walaupun uangnya nggak habis sama gue karena dipalak. Jadi gue kadang suka nyembunyiin gitu uang. Akhirnya pulangnya gue beliin ini rambut nenek gitu. Nah dulu tuh kalau di kampung-kampung tuh, kalau sekarang kan taunya kan kayak gini nih, yang udah paketan. Jadi paketan tuh ini apa ya? Bukan kerupuknya apa ya sih? Apa sih namanya? Si kue ininya. Kalau dulu tuh ada yang dijualnya tuh pisah juga. Jadi si rambut neneknya segumpal, si ininya pisah juga. Jadi kita kalau mau makan ribet nih, ada 2 bungkus nih. Ini taruh dulu ke sini, terus kita taruh tutupnya dulu, terus baru kita makan. Nah kalau sekarang tuh udah dipermudah kayak gini. Ini gue saking cintanya sama rambut nenek, gue sampai bikin minuman rambut nenek gitu. Saya nggak mau sebutkan karena saya nggak bayar di sini minuman itu. Kita coba ya. Ini susah dibuka apa neneknya nggak ngizinin ya? Sumpah ini gue nostalgia. Atau dulu waktu kecil itu kalian mungkin pernah nggak yang kalau di sekolah itu dikasih, bukan jatuhnya kayak study tour atau apa sih, kalau dikasih jalan-jalan ke kebun binatang, study tour kan jatuhnya kan. Kalau gue tuh study tour gue paling norak dari dulu. Jadi kita bawa karpet sendiri, bawa makanan dari rumah, apa-apa gitu. Nah salah satunya tuh pasti di tempat-tempat wisata tuh banyak banget yang jualan kayak gini. Gitu. Kita coba ya. Ini apa sih bang? Mau coba? Coba dong. Abang kameramen mau coba? Coba dong, coba. Ayo. Nih, ini fun fact gue pribadi ya. Setiap malam, kalau gue nggak bisa tidur, tahu yang gue lakuin apa? Nonton orang bikin gulali tepung ini. Tau kan yang awalnya gini-gini, putar-putar gini. Kadang tangan abangnya ngiket. Tolong. Nggak, sumpah, karena seru. Karena seru. Kayak satisfying gitu, karena seru banget. Jadi tiap malam kalau nggak bisa tidur, gue pasti nontonnya kayak yang bikin gulali. Atau enggak gulali yang dibuat yang
bisa bikin ayam-ayaman yang bisa ditiup gitu loh. Walaupun kita kadang nggak nyadar, beli aja. Oh tadi abangnya niup ya, terus kita gitu loh. Seru jadinya kalau setiap malam gue nontoninnya tuh orang-orang bikin apa makanan-makanan zaman dulu gitu. Sampai gue nontonin ada yang traktir orang-orang sekitar kayak gitu-gitu. Salah satunya ini. Dan tadi gue bilang sampai gara-gara gue jatuh cinta banget sama ini, gue bikin usaha minuman dari rambut nenek gitu. Ini dia. Kalau ini adalah makanan kesukaan satu keluarga gue. Namanya lidi-lidian. Kalau di Sunda namanya nyere. Nyere itu jadi ya sapu lidi yang ya dari lidi gitu. Karena mungkin karena bentukannya yang menyerupai sapu. Padahal kalau secara logika kan ini kayak keripik aja ya jatuhnya kan. Cuman nggak tahu kenapa gue jatuh cinta. Sebenarnya ada beberapa varian. Kalau anak zaman dulu pernah ngerasain tuh ada yang original, ada yang kayak gini. Nah, yang seru makan ini tuh sebenarnya bukan karena pedesnya. Coba kalau kalian coba komen ke gua dan bener atau enggak. Pasti orang-orang yang di zamannya makan ini, pasti makannya itu satu-satu terus lu kumpulin bumbunya di sini nih. Iya enggak? Bumbunya di sini, keripiknya, lidi-lidiannya udah habis baru lu jilat. Bener nggak? Iya banget, Bray. Gila. Gue tuh saking seneng karena gue tipikal orang yang seneng pedas dibandingin manis gitu. Makanya romanis kita yang habis kan. Nah, jadi cara makannya gini guys. Ini sekalian tutorial ya. Tutorial. Rizky Febian mentutorialkan bagaimana caranya memakan lidi-lidian yang baik dan benar gitu. Karena katanya dihukum kalau nggak ada ya? Nggak ada. Ya, cara makannya gini guys. Lu taruh di ujung kanan. Nah, terus habis itu lu makan. Sumpah enak lagi. Nah, ini si bumbu ini lu diemin seminggu lah biar agak asin. Enggak, nah baru dijelat. Itu sensasinya gitu loh. Nih karena kalau di Bandung itu tuh serba ada semuanya. Jadi contoh, kalau misalkan gue suka ini nih, gue tuh belinya bukan yang kayak ginian, tapi langsung ke distributor yang ngerti nggak lu, yang langsung banyak gitu loh. Kalau di kampung-kampung kan sering gitu kan. Kadang yang cikibol tuh sekarung gitu loh. Nah kalau di kampung-kampung tuh masih zaman yang kayak gitu-gitu. Dari antara 3 makanan yang tadi diperlihatkan, menurut gue yang paling juara ini. Entah mungkin karena gue seneng pedas, atau terus gue juga seneng karena ini makannya juga ada sensasinya, bisa dikumpulin dulu bumbunya segala macem. Tapi dari antara 3 gue suka ini. Jadi buat kalian yang ada di kota besar belum pernah mencoba lidi-lidian itu seperti apa, hidup kalian berarti kurang sempurna dan tidak semenarik yang kalian pikirkan berarti. Jadi coba dari sekarang lidi-lidian. Karena susah kan nyarinya kan? Susah banget. Jadi harus dicoba lidi-lidian. Oke guys, dari ketiga jajanan ini rating paling tertinggi adalah lidi-lidian. Jadi kalian bisa komen di bawah kira-kira dari 3 makanan ini yang menurut kalian suka banget. Silahkan komen di bawah. Terus juga terima kasih yang udah nonton. Dan mungkin ini jadi akhirnya kalian tahu kalau ternyata Iki tuh masih suka jajanan-jajanan kayak seperti ini. Dan juga buat kalian yang belum coba, kasihan pokoknya. Jadi tolong dicoba ya. Terima kasih yang udah nonton dan yang pastinya juga thank you juga buat kalian yang sudah stay di sini ngikutin tadi. Terus juga di Snackable ini semoga bisa bermanfaat ke depannya. Oke, so terima kasih banyak dan jangan lupa rencana saya juga mau rilis single judulnya Lidi-Lidian. Gara-gara ini saya terinspirasi Lidi-Lidian. Jadi jangan lupa komen, like, dan juga subscribe dan di-share juga video ini. Thank you so much for watching.